Pemirsa, jumlah pendaftaran P3K di Kabupaten Muaro Jambi pada tahap pertama kurang dari 646 jumlah formasi yang diterima. Pemkab akan kembali membuka masa pendaftaran tahap kedua, namun tidak dibenarkan bagi pelamar yang telah mendaftar pada tahap pertama. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengumumkan bahwa proses pendaftaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahap pertama telah resmi ditutup. Meskipun jumlah pendaftar di tahap pertama kurang dari target, Pemkab Muaro Jambi akan membuka masa pendaftaran untuk tahap kedua. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan SDM Kabupaten Muaro Jambi, dari total 2.488 formasi yang dibuka, hanya 1.858 pelamar yang mendaftar hingga batas waktu 20 Oktober 2024 lalu. Dari jumlah tersebut, 16 pelamar dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat pendaftaran, sehingga hanya 1.842 pelamar yang akan melanjutkan ke tahap verifikasi. Proses verifikasi persyaratan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Oktober mendatang. Untuk tahun ini, formasi yang dibuka mencakup berbagai sektor, termasuk tenaga kesehatan dengan kuota 377, guru 440, dan tenaga teknis 1.671. Namun jumlah pendaftar untuk masing-masing formasi menunjukkan ketidakseimbangan dengan hanya 361 orang mendaftar sebagai guru, 280 untuk tenaga kesehatan, dan 1.201 untuk tenaga teknis. Rini Herawati, Kepala Bidang Pengangkatan Pegawai, Pensiun dan Data ASN BKD Muaro Jambi, mengkonfirmasi bahwa pendaftaran untuk gelombang kedua akan dimulai pada awal November. Penting untuk dicatat bahwa pelamar yang telah mendaftar pada tahap pertama tidak diperbolehkan untuk mendaftar lagi pada gelombang kedua. Kemarin untuk saat ini berapa total keseluruhan? Alhamdulillah setelah tadi malam ya jam 00 sudah tutup pendaftaran untuk P3K khusus di Kabupaten Muaro Jambi. Yang sudah mendaftar itu sebanyak 1.858. Tetapi yang menyelesaikan pendaftaran hanya 1.842. Berarti ada peserta sekitar 16 orang yang tidak menyelesaikan pendaftaran. Tidak resum. Artinya gugur otomatis atau gimana? Kalau memang tidak menyelesaikan pendaftaran berarti dia gugur. Untuk tahapan selanjutnya? Untuk tahapan selanjutnya sekarang kita masih tahap verifikasi sampai di tanggal 30 Oktober. Itu sekarang masih tahap verifikasi ya? Ada masa sanggah nanti? Masa sanggah ada, nanti setelah itu nanti diumumkan hasil seleksi administrasi dan setelah itu ada masa sanggah. Di saat masa sanggah itu diberikan kesempatan apabila dari hasil pengumuman dari panitia ada yang sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh peserta, tetapi itu dari panitianya sendiri bukan dari pesertanya, itu bisa diakomodir di masa sanggah. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan dari pesertanya sendiri yang salah upload, lupa tanda tangan atau yang lain-lainnya, itu tidak bisa diakomodir di sanggah. Sejauh ini sudah terdeteksi berapa yang tidak lengkap atau gimana? Sudah ada beberapa yang terdeteksi yang ada yang memang tidak sesuai dengan permintaan di aplikasi, begitu ada beberapa. Kalau untuk pengumumannya kapan? Untuk pengumuman nanti kita selesai, kita terakhir tanggal 30 Oktober. Selesai itu hasil baru kita langsung pengumuman. Artinya dengan kota kita kemarin yang 2.488 itu belum terpenuhi? Belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Apakah ada nanti perpanjangan atau gimana? Tapi kita masih ada gelombang kedua yang tahap 2. Masih ada pendaftaran yang tahap 2 nanti. Mudah-mudahan terpenuhi di tahap 2 ya? Mudah-mudahan, karena lumayan selisihnya masih dari 2.488 itu 600-an lebih. Tahap 2 kapan rencananya? Tahap 2 itu di bulan November pendaftaran. Oh, mulai pendaftarannya. Kalau untuk formasi yang masih kekosongan ini kan ada 3 formasi itu nakes, guru, dan teknis itu formasi apa yang kurang, Bu? Teknis. Yang sangat banyak kurang tuh teknis. Kalau nakes lumayan, guru juga lumayan ya. Boleh disebut kan? Ada datanya? Oh, data? Ya. Boleh. Boleh disebut kan? Data boleh.
Untuk guru sendiri pendaftar itu sampai hari ini yang sudah submit, yang sudah resume ada 361. Sementara kita kemarin kan formasi 440 itu guru. Terus untuk nakes sendiri, untuk nakes yang sudah submit sampai hari ini itu 280. Teknis? Kalau untuk teknis itu sampai hari ini yang sudah menyelesaikan pendaftaran itu 1.201. Sementara untuk teknis kan kita formasinya 1.700-an, sangat banyak kurang. Jadi ini dikategorikan gelombang pertama, Bu? Iya. Kalau gelombang kedua itu menutupi informasi atau ada formasi tambahan nanti, Bu? Tidak, formasi tetap sama seperti formasi yang diumumkan di awal. Pengumuman pun tidak ada pengumuman susulan, tetap pengumuman seperti pengumuman yang di tahap awal. Formasinya sama, cuman beda waktu pendaftaran sama waktu tesnya nanti itu aja. Nah, yang tidak lulus di tahap yang Awal? pertama nih, tahap awal, apakah masih bisa mengikuti Tidak tahap bisa. kedua? Oh, nggak bisa lagi. Karena akunnya cuman dipakai untuk 1 kali mendaftar. Persyaratan pendaftaran untuk tahap kedua akan tetap sama dengan yang ditetapkan pada tahap pertama, termasuk keharusan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai honorer dan masih aktif di instansi Pemkab Muaro Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval BITV melaporkan.